Hai guys, gue Wisnu. Dan kalau kemarin gue udah sempat bikin video unboxing dari monitor yang ada di sebelah gue ini, sekarang giliran gue bikin video sharing-sharing pengalaman gue pakai monitor ini selama kurang lebih 1 minggu. So langsung aja, ini dia Pro Series PF22 HD Super dari Armageddon. Oke, kita bahas dulu mulai dari desain monitor ini. Pertama gue lihat kalau monitor ini punya desain yang cukup elegan dan minimalis. Dari bagian tampak depan udah kelihatan banget kalau monitor ini punya layar yang datar, kemudian ditambah dengan desainnya yang frameless, bikin monitor 22 inci dari Armageddon ini bener-bener kelihatan lebih seksi dan elegan. Untuk sisi atas, kanan, dan kirinya ini udah bener-bener tipis banget, kecuali di bagian bawahnya yang masih sedikit agak tebel karena ada logo dan teks tulisan Armageddon yang kayaknya juga udah melekat menjadi sebuah ciri khas atau identitas kuat untuk setiap produk monitor dari Armageddon sendiri. Dan kalau kita lihat lagi dari atas atau samping, kita juga bisa lihat kalau ukuran dimensi dari layarnya ini tipisnya bisa lebih tipis dari jari telunjuk, bahkan jari kelingking sekalipun. Lanjut ke bagian belakang, di sini warnanya masih sama full hitam juga. Jadi kita bisa simpulin kalau Armageddon cukup konsisten dalam menerapkan sebuah warna pada monitor ini. Tepat di bagian tengah belakang layar ada teks tulisan Pixel Plus dan tipe dari monitor ini sendiri PF22 HD Super. Terus di bagian bawahnya ada lubang heat yang fungsinya untuk mengeluarkan hawa panas dari monitor ini. Dan untuk posisinya ini cukup baik karena lubangnya ini menghadap ke arah atas. Jadi kalau untuk urusan airflow buat monitor ini harusnya sih udah nggak ada masalah. Di bagian bawah tengah ada serial number dari unit monitornya yang kelihatannya cuma ditempel pakai stiker biasa aja. Dan ini bukan hal yang harus dikhawatirkan sama sekali. Nggak jauh-jauh dari serial number ini terdapat 4 lubang untuk wall mount buat pasang mounting berukuran 75 x 75 mm kalau kalian mau ganti stand dari monitor ini pakai VESA mount biar setupnya bisa kelihatan jadi lebih rapi. Selain itu di kanan kirinya ada motif atau desain garis-garis kayak arus listrik yang terhubung ke bagian tengah. Tapi kayaknya ini cuma hiasan aja biar di bagian belakangnya ini nggak kelihatan sepi-sepi banget. Masih di area belakang dari monitor ini ada 2 lubang di bagian kanan dan kiri yang statusnya masih belum jelas. Apakah ini adalah lubang speaker atau masih lubang heat untuk ngeluarin panas dari monitornya. Terakhir untuk di bagian kiri belakang ada 5 tombol function untuk auto, menu, tombol arrow atas dan tombol arrow bawah, sampai tombol power di urutan yang paling bawah. Kalau dulu Armageddon seringkali ngasih kita 1 tombol aja atau model analog untuk ngoperasiin UI atau user interface di setiap monitornya, sekarang mereka udah kasih kita 5 tombol function dengan fungsi yang berbeda-beda. Jadi untuk pengoperasian UI di monitor ini harusnya jauh lebih nyaman dari yang sebelumnya. Kalau itu sih balik ke selera aja, biasanya ada yang lebih suka model analog 1 tombol, tapi ada juga yang lebih prefer kalau ada lebih dari 1 tombol kayak gini. BTW untuk tampilan desain terbaru dari UI-nya ini sendiri kayaknya berasa lebih nyaman aja untuk dilihat maupun diotak-atik. Stand monitor dari Pro Series PF22 HD Super ini kayaknya berbahan besi aluminium. Kalau dibilang solid banget sih enggak, cuma gue ngerasa cukup stabil untuk bisa nopang bobot dari monitor 22 inci ini. Dan yang gue suka di sini adalah di bagian bawah standnya ini mereka udah ada kasih karet yang otomatis bikin monitornya jadi nggak gampang kegeser-geser. Untuk masangnya juga gampang banget, tinggal sambung-sambungin aja, plug and play, baut sedikit, dan monitornya udah siap buat berdiri. Bener-bener simple banget. BTW di sini Armageddon ada kasih kita 1 baut atau mur cadangan buat standnya juga. Dan satu hal yang gue masih belum paham sampai sekarang di sini adalah Armageddon ada nampilin semacam gambar listrik di bagian belakang standnya. Mungkin terinspirasi dari logo PLN.
Untuk urusan speknya, monitor ini udah dibekalin dengan resolusi layar Full HD 1080p, 6,5 millisecond response time, anti Blu-ray untuk ngurangin radiasi cahaya ke mata, terus ada flicker free juga, dan 75 Hz refresh rate yang menurut gua udah lebih dari cukup untuk sebuah monitor berukuran 22 inci. Untuk urusan panelnya di sini Armageddon nggak ada kasih kita petunjuk sama sekali di bagian luar kardusnya. Tapi kalau berdasarkan info dan keterangan di official store dari Armageddon sendiri, mereka ngeklaim kalau monitor keluaran terbaru mereka ini udah ada di level IPS dengan menggunakan panel Samsung yang harusnya lebih kuat ketimbang monitor-monitor Armageddon di edisi-edisi sebelumnya. Balik lagi ke official store-nya, di sini kita bisa sama-sama lihat kalau monitor yang punya ukuran layar 21,5 inci ini dipasarin dengan harga 1.899.000 atau simpelnya 1,9 juta dengan dua pilihan warna yaitu hitam dan putih. Gak banyak hal yang bisa gue sebutin untuk fitur dari Pro Series PF22HD Super ini karena baik di kardus maupun di halaman official store mereka gak ada nyebutin sama sekali kalau monitor ini mendukung teknologi FreeSync baik itu untuk AMD maupun Nvidia. Dan untuk adjustmentnya juga sangat terbatas, monitor ini masih belum bisa di-adjust untuk tinggi dan rendahnya, terus kanan dan kirinya juga udah mentok. Tapi harusnya monitor ini bisa di-tilt mendangak ke atas sedikit. Cuman sayangnya karena ini agak keras dan gue juga nggak terlalu berani untuk ambil resiko, jadi kayaknya udah nggak bisa diapa-apain lagi. Buat urusan perkabelan atau konektivitasnya kita cuman dikasih 2 port aja, sesuai dengan yang tertera di kardusnya. Yang pertama ada port untuk HDMI atau HDMI dan yang kedua untuk port VGA. Terus sisanya tinggal port untuk AC adapter aja. Sayangnya di sini mereka nggak ada kasih kita satu port lagi untuk display port atau at least satu HDMI port lagi. Jadi untuk perihal konektivitas portnya ini bisa terbilang sangat terbatas. Tapi satu hal yang gue apresiasi di sini adalah mereka memposisikan port-portnya menghadap ke bagian atas. Atau dengan kata lain, posisi untuk port-portnya ini udah ngedukung banget buat wall mounting. Jadi kalau kalian mau pakai VESA mount untuk setup kalian dan pepetin monitor ini ke tembok harusnya udah aman dan gak ada masalah. Hal yang masih gue sayangkan dari monitor ini adalah mereka sama sekali nggak ada kasih kita semacam penjepit atau cover atau apapun itu di bagian stand atau monitornya biar kita bisa rapihin kabel manajemennya. Jadi kalau kalian beli monitor ini pastinya kalian juga udah harus siap-siap mikirin sendiri gimana caranya untuk bisa rapihin perkabelan yang berantakan di bagian belakang dari monitor ini. Oke, pengalaman gue selama pakai monitor ini untuk berbagai keperluan rasanya agak naik turun ya. Maksud gue kadang enak-enak aja kalau mau dipakai buat gaming atau entertainment. Tapi kadang gue ngerasa agak sedikit kurang cocok aja kalau mau dipakai buat hal-hal yang berhubungan sama produktivitas. Nggak tahu kenapa tapi kayak feel-nya kurang dapet aja. Terutama dari segi warna, menurut gue monitor ini emang bukan monitor yang dirancang untuk produktivitas. Kalau untuk gaming sih nggak ada masalah, selama gue pakai monitor ini untuk main game semuanya lancar-lancar aja dan berjalan dengan semestinya. Untuk game kompetitif juga oke, ditambah dengan bekal refresh rate-nya yang udah di angka 75 Hz. Tapi beda cerita kalau dipakai buat entertainment kayak nonton film atau Netflix. Serius, ini monitor bener-bener cakep banget. Pas dipakai buat nonton film warnanya malah berasa lebih keluar dan lebih maksimal. Agak aneh sih emang. Untuk unit yang gue dapat ini kayaknya beres-beres aja dan pas gue tes juga nggak ada bleeding ataupun dead pixel dan penyakit-penyakit monitor lainnya. BTW pas pertama kali gue nyalain color temperature dari monitor ini defaultnya ada di warm. Gue sempet coba untuk gonta-ganti color temperature-nya ke beberapa warna lain kayak cold sama normal. Dan menurut gue hasilnya malah jadi kacau banget. Akhirnya di sini gue putusin pakai settingan user atau manual yang menurut gue hasilnya sedikit lebih baik daripada settingan default dari color temperature bawaan monitornya. Sedikit informasi di bagian menu screen ini juga ada option untuk eco mode dan kalau kalian rubah eco mode-nya dari mode standar ke mode internet, gambar dari monitor ini akan jadi berasa beda dan lebih enak buat dilihat.
Oke, so far menurut gua monitor ini so-so lah. Kalau dibilang bagus banget sih enggak, tapi dibilang jelek ya enggak juga. Intinya gua akan bilang kalau monitor Pro Series PF22 Super dari Armageddon ini akan lebih tepat buat keperluan gaming atau entertainment ketimbang untuk keperluan kerja maupun produktivitas. Dengan ukuran 22 inci dan berbagai performance yang ditawarkan, menurut gua harga 1,9 juta masih terbilang cukup reasonable. Tapi di angka segini mungkin kalian juga bisa dapat monitor-monitor second 24 inci dari LG kayak LG 24MP88 atau LG MK600M. Well, tapi itu balik lagi semuanya tergantung sama pilihan kalian aja. Jadi gimana menurut kalian? Apakah monitor 22 inci terbaru dari Armageddon ini cukup menarik? Langsung aja tulis pendapat kalian tentang monitor ini di kolom komentar. Boleh sharing-sharing juga pengalaman kalian selama pakai monitor dari Armageddon. Dan seperti biasa, harapan gue semoga review kali ini tetap bisa jadi referensi yang baik dan pastinya berguna buat kalian. Like kalau suka, dislike kalau nggak suka. Gue Wisnu, dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke, satu hal yang gue sedikit kelupaan dan kelewatan dari monitor PF22 HD Super Armageddon ini adalah sebenarnya monitor ini punya layar yang udah dilengkapin sama anti glare yang Dove atau Mate. Cuman sebelumnya layar ini emang glossy. Kenapa? Karena ada lapisan plastik yang bikin layarnya ini kelihatan glossy. Jadi kalau misalkan kalian pengen dapetin anti glare yang Dove atau Mate, kalian harus kletek dulu si plastik yang bikin glossy dari layar ini. Tapi buat teman-teman yang mungkin lebih prefer dan lebih suka untuk layar yang glossy, misalkan untuk nonton Netflix atau misalkan entertainment, YouTube dan lain sebagainya, mungkin layar-layar glossy nggak ada masalah. Tapi kalau misalkan kalian lebih suka layar yang anti glare-nya Dove atau Mate untuk kerja dan produktivitas, pastinya akan lebih nyaman. Karena kalau misalkan glossy, biasanya kalau misalkan kalian punya ruangan yang banyak lampu dan lain sebagainya, itu pasti mantul-mantul. Apalagi kalau misalkan ruangan kalian ada cahaya matahari yang masuk, itu pasti ganggu banget kalau layar yang glossy. Tapi kalau pakai layar yang anti glare-nya Dove atau Mate, udah pasti nyaman banget. Jadi monitor ini kalian bisa pilih, mau bisa jadi glossy atau misalkan kalian mau langsung jadiin Dove atau Mate, ya itu pilihan kalian. Intinya dipakai buat entertainment oke, dan dipakai buat produktivitas juga oke. Nggak kalah lah pokoknya. Mantep-mantep aja. Oke, sekian dari gua dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya.